Iya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin di siang yang pada hari Jumat penuh barokah ini kita dapat bersilaturahmi secara virtual melalui Zoom dalam Pekan Literasi Nasional Fakultas Tarbiyah PT IKI Jakarta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Dr. Haji Baiti Rahman MA, kepada Bapak Kaprodi PAI dan PAUD, Bapak Jamil Abdul Aziz MA dan Bapak Dr. Haji Ali Imran MA yang telah menyelenggarakan acara ini sehingga insya Allah akan bermanfaat buat kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Puput Melati yang telah mempercayakan saya untuk membedah buku karya beliau Bilik Hati Hawa, dan juga Bunda Erlina. Salam kenal untuk Bunda Erlina ya. Ya. Kenal juga Ibu dosen, Masya Allah, mudah ini. Insya Allah kapan-kapan kita ketemu ya. Insya Allah, Bunda Erlina ya. Ya, Masya Allah. Ya. Oke, setelah buku ini saya terima baru di hari Selasa kemarin saya terima buku ini dan saya baca ini saya merinding sekali. Kenapa merinding? Karena tulisannya benar-benar yang saya rasakan mempunyai ruh dan jiwa dari penulis. Karena apa yang tercatat semuanya di buku ini adalah berkaitan dengan apa yang kita jalani kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita bahas dari awal. Dari judul Bilik Hati Hawa. Sempat saya berpikir, kenapa kok judulnya Bilik Hati Hawa? Dan kenapa covernya seperti ini? Nah, asumsi saya secara berhusnuzon, oh ini mungkin apakah karena penulisnya seorang perempuan? Mohon maaf, karena dua orang perempuan ya, bukan seorang ya. Karena ini penulisnya kan Bunda Puput dan Bunda Erlina. Makanya saya berasumsi, apa karena penulisnya perempuan? Makanya ditulisnya judulnya adalah Bilik Hati Hawa. Ya kan? Bilik hati. Saya mencerna beberapa kali karena apa yang ada di tulisan ini kita tidak bisa sekali dua kali membaca untuk mendapatkan apa sih yang termaksud atau tersirat dari buku ini. Oke, saya mengkaji secara psikologi. Kita mengetahui seorang perempuan atau seorang Hawa yang lebih cenderung emosional daripada dia logika, atau sering kita dengar 9 nafsu dan 1 pikiran. Halo tes, suara saya masih kedengaran? Masih Ibu, masih jelas. Ya. Oke, ketika menghadapi permasalahan dalam hidup, perempuan seringkali menggunakan emosinya. Seperti ketika perempuan itu sedih, dia akan menangis, menutup diri, menjauhkan diri dari orang-orang, atau di psikologi itu terkena introvert ya. Sehingga ketika perempuan seperti itu timbullah penyakit. Karena apa? Karena apa yang dirasakan hati, apa yang dirasakan pikiran tidak terungkap, tidak terkeluar. Akhirnya apa? Akhirnya permasalahan merembet kemana-mana. Saya mengambil contoh kasus, saya baca berita di Riau pada tanggal 17 November 2020, seorang ibu meracuni 3 orang anaknya, setelah itu beliau bunuh diri. Kenapa kok bisa seperti itu? Seorang ibu tega meracuni darah dagingnya sendiri gitu kan. Padahal yang selama ini kita tahu kasih ibu tiada batas. Ada lagunya ya, mungkin bisa dinyanyikan oleh Bunda Puput. Oke. Ya, apalagi Desember ini hari Ibu ya, tanggal 21 Desember ya, insya Allah ya. Benar. Iya. Oke, di situ saya menelaah kenapa kok seorang ibu tega-teganya meracuni darah dagingnya sendiri, gitu kan. Setelah itu ibu tersebut menggantung diri untuk meninggalkan jejak. Saya mempelajari, saya membaca berita lebih lanjut. Ternyata ibu tersebut sebelumnya cekcok dengan suaminya, sehingga dia frustasi dan akhirnya dia memilih untuk meracuni anaknya dan dia bunuh diri untuk menghindari semua permasalahan yang ada. Kenapa bisa seperti itu? Telusuri lebih lanjut berita yang ada, ternyata faktor utama adalah ekonomi.
Nah, di sini saya kaitkan dengan teori Maslow. Mungkin yang sudah pernah mempelajari psikologi, pernah mendengar tokoh Abraham Maslow yang terkenal dengan hierarki kebutuhan. Saya harap di sini mahasiswa-mahasiswa saya masih pada ingat ya. Oke, psikologi Maslow itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan fisiologis berkaitan dengan makanan dan minum itu adalah paling utama. Jika kebutuhan perut tidak terpenuhi, itu akan merembet kemana-mana. Kejahatan kenapa terjadi? Karena berawal dari perut. Tidak ada niat, tapi ada kesempatan. Itu dia, makanya bagaimana caranya orang bisa memenuhi kebutuhan perut sedangkan dia tidak punya skill, sedangkan dia tidak punya pendidikan tinggi, akhirnya kejahatan terjadi. Selanjutnya kedua, hierarki kebutuhan Maslow yaitu kebutuhan rasa aman. Ketiga, kebutuhan rasa kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, dan paling tinggi adalah aktualisasi diri. Di sini saya kenapa mengangkat berita lalu saya kaitkan dengan hierarki kebutuhan Maslow, karena lagi-lagi terjadi penindasan pada kaum perempuan, terutama dalam rumah tangga itu adalah faktor utama ekonomi. Tetapi tidak di dalam buku ini. Teori hierarki kebutuhan Maslow tidak berlaku. Kenapa bisa seperti itu? Makanya Masya Allah, saya setelah mempelajari buku ini saya merinding. Dan saya sangat menyarankan buku ini bisa dimiliki oleh kaum hawa. Karena dalam hierarki kebutuhan Maslow ini perspektif barat, kebutuhan fisiologis paling utama. Tetapi setelah membaca buku ini, kebutuhan paling utama itu adalah keimanan. Kenapa keimanan? Karena apa yang terjadi dalam hidup kita, jika kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan menjadi beban, tidak akan terjadi namanya kejahatan, tidak akan terjadi namanya pelecehan. Makanya saya sangat menyarankan setiap hawa memiliki buku ini, atau laki-laki di sini juga ya, laki-laki atau para bapak-bapak bisa menghadiahi, benar kata Mbak Erdina, bisa menghadiahi buku ini kepada pasangan. Oke, selanjutnya buku ini bukan sekedar hanya bacaan semata. Karena apa? Karena buku ini menuntun kita tuntutan-tuntutan bagaimana seharusnya kita hidup di dalam dunia ini. Sisi-sisi buku ini religiusitas maupun psikologi sangat tergambar. Contohnya saja religiusitas adalah tazkiyatun nafs. Bagaimana ketika kita seorang manusia, kita sedang mengalami kegalauan, sedang mengalami kesedihan, kita menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita. Sedangkan sisi psikologis ini seperti apa? Contohnya seperti ini yang saya tangkap dari buku ini. Kita seorang perempuan, banyak sekali angin yang menerpa, banyak sekali permasalahan hidup yang terjadi. Tetapi kenapa kita bisa survive? Karena kita melibatkan Islam, karena kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita sebagai perempuan bisa tetap berdiri, menjadi wanita, menjadi ibu yang bisa memberikan uswah hasanah kepada anak-anaknya. Jangan sampai berita-berita yang tadi saya sampaikan itu tidak terjadi kepada kita selaku kaum hawa yang berada di Zoom ini maupun di luar. Karena apa? Karena kita melibatkan Allah dalam hidup kita, dan saya menyarankan buku ini wajib dimiliki. Oke. Itu poin ini ya. Terus dalam buku ini juga menjelaskan bagaimana kita sebagai manusia mempunyai hablum minallah dan juga hablum minannas. Saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar. Karena apa? Karena supaya partisipan bisa membeli buku ini. Lagi-lagi karena apa? Buku ini hasil pengumpulan dananya akan disumbangkan ya, Bunda Puput dan Bunda Erlina ya. Dan akan bermanfaat dari hasil penjualan buku ini untuk orang-orang yang membutuhkan. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasakan itu merupakan adalah pendidikan. Karena apa? Karena membaca buku ini tidak bisa sekali membaca. Saya membaca buku ini, memang betul tadi kata Mbak Erlina, buku ini sehari bisa langsung baca. Tetapi tidak bisa langsung membaca, kita merasakan nilai-nilai buku ini. Karena apa? Karena ini tadi banyak sekali kata-kata hikmah ya. Jadi bisa sekali, 2 kali kita berulang-ulang baca, baru kita bisa merasakan nilai-nilai, baru kita bisa merasakan roh dari apa yang ditulis di buku ini. Selanjutnya di buku ini juga mengajarkan kepada kita untuk hijrah dari kehidupan yang kurang baik menjadi kehidupan yang lebih baik. Dan buku ini menjawab
kegalauan dan problematika dalam hidup, bagaimana kita sebagai kaum Hawa bisa survive, bagaimana kita kaum Hawa bisa menjadi mar'ah solihah. Saya rasa cukup, dan intinya sebelum saya akhiri, saya sangat menyarankan kepada partisipan ataupun bisa direkomendasikan buku ini sebagai kado. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.